Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan kesempatan, sehingga kita dapat berjumpa walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saya Mazwandi Azmi, NIM A1B019188, kelas manajemen D, ingin membawakan sebuah ceramah singkat atau kultum singkat dengan tema tips ketika jatuh cinta. Masya Allah. Yang namanya jatuh cinta itu pasti dialami oleh setiap manusia, karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya cinta. Cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada sesuatu itu pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbasy syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harsh, yang artinya dihiarkan kepada manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Quran surat Ali Imran ayat 14. Nah, saat kita dilanda jatuh cinta kepada sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin yang diperhatikan, saudaraku, supaya cinta itu tidak menjadi petaka dalam hidup kita. Karena cinta bisa menjadi malapetaka dalam hidup kita. Yang pertama, tanyakan apa manfaatnya. Yang pertama, tanyakan, saya mencintai sesuatu, apa manfaatnya bagi saya? Karena percuma apabila kita mencintai sesuatu yang ternyata tidak memberikan manfaat untuk hidup kita, tidak pula akhirat kita, tidak pula agama kita. Karena seorang mukmin itu berusaha untuk meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan dalam masalah cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Suraqallahul azim. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa lagi? Orang yang berpaling dari apa perkara yang sia-sia. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ta'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang, dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, sertakan dengan ridho Allah. Kita harus berusaha untuk mengikat cinta kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma cinta yang tidak diikat
atau tidak disertakan dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan cinta yang tidak ada manfaatnya. Ali Imam Ibnu Qasim rahimahullah dalam kitab beliau yang bagus sekali, beliau mengatakan bahwa ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Apa 10 perkara tersebut? Cinta tidak diikat dengan keridhaan Allah, pelaksanaan atas perintahnya dan ketaatannya kepadanya. Maka itu cinta yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Terus yang ketiga, terjerumus dalam kesyirikan. Nah, yang lebih mengerikan lagi yang kelima ini. Dan ini adalah poin yang harus diperhatikan sekali. Jangan sampai cinta itu merubah menjadi kesyirikan. Jangan sampai cinta itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Bagaimana bisa? Bisa. Bukankah syirik yang pertama kali muncul di dunia adalah syirik cinta? Di zamannya Nabi Nuh, mereka sangat mencintai para wali, yang kemudian akhirnya para wali ketika telah meninggal dunia dibikinlah monumen-monumen dan gambar-gambar dalam rangka untuk lebih memotivasi ibadah. Tapi kemudian lama-kelamaan berubah menjadi penyembahan. Makanya kata para ulama, cinta bisa berubah jika disertai dengan pengagungan kepada yang dicintai, ketundukan dan tadaruk disertai dan penghinaan kepadanya. Kalau sudah sampai derajat tersebut, kita sudah mengambil tandingan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Subhanallah, ini cinta yang terlalang, bahkan terlaknat. Bisa menyebabkan pelakunya apabila ia wafat kekal dalam api neraka, karena ia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musibah ketika cinta menyebabkan kita lebih mendahulukan yang dicintai daripada perintah Allah dan Rasul. Musibah ketika kita mencintai misalnya permainan. Terdengar azan, kita tidak pedulikan sama sekali. Kita lebih mencintai seseorang yang orang itu ketika minta bertemu dengan kita, padahal dia bukan mahram kita. Kita tidak pedulikan lagi larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mendahulukan syahwat kita, bahkan nafsu kita, sehingga akhirnya saudaraku, cinta itu hakikatnya malapetaka untuk hidupmu. Nah, inilah beberapa tips bagi kita semua yang sedang jatuh cinta. Perhatikan, jangan sampai cinta itu menjadi malapetaka dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Nauzubillah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.